Kok makin dewasa, banyak hal yang membuatku sedikit takut untuk melangkah ke depan. Dan salah satunya adalah bagaimana mempersiapkan pernikahan yang matang, bukan menikah karena usia yang mulai menua, atau bukan juga karena siapa yang duluan, siapa yang belakangan. Bukan karena itu ya teman-teman. Jadi sudah pada mau menikah atau lagi gimana, atau lagi pusing kayak gitu. Hai, ketemu lagi di podcast cerita apa kita di episode jangan takut tapi dipersiapkan. Jadi beberapa hari terakhir aku selalu diperhadapkan tentang bagaimana sulitnya membangun rumah tangga, atau diperlihatkan lah ya, bukan sudah ada di sana gitu ya, diperlihatkan bagaimana membangun rumah tangga yang baik dan benar. Tapi sebelum ke sana, aku ada satu buku atau satu kata, satu kalimat buku itu, atau judul buku itu adalah Not Yet Married ya. Bilang adalah di situ kata-katanya sangat menarik. Pacar tidak suami dan tidak boleh bertindak sebagai suami. Dari kutipan ini aku ambil kesimpulan bahwa kalau kamu masih dalam masa pacaran, ya berlakulah selayaknya orang pacaran. Bukan ketika kamu pacaran, kamu berlaku seperti suami dan istri, ataupun kebalikannya. Karena ini banyak yang terjadi gitu ya, dan bahkan saat aku masih memiliki masih pacar pertamaku dan pacar kedua, aku memikir bahwa ya pacaran itu ya seperti suami dan istri, bukan ya layaknya orang seperti pacaran. Kami sudah membicarakan tentang bagaimana nanti ke depan, tapi kami tidak memperdebatkan hal-hal tentang pacaran. Kami malah memperdebatkan tentang pernikahan gitu. Itu kan hal yang konyol, yang kita belum waktunya ke sana kita langsung ke sana gitu ya. Ternyata tidak segampang apa yang kita lihat tentang pernikahan yang selama ini orang perlihatkan dalam lingkungan sosialku. Karena yang kulihat sekarang itu semakin lama semakin jelas bahwa pernikahan itu bukan tentang kapan menikah, kapan punya anak, dan udah berapa anak sekarang kayak gitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu tidak membuat kita harus cepat-cepatan ya teman-teman. Dari situ aku melihat bahwa pernikahan itu bukan ajang cepat-cepatan gitu ya, atau siapa yang duluan gitu. Malah aku lihat bahwa bagaimana kita mempersiapkan itu dengan baik dan matang nantinya untuk kedepannya. Salah satu kasus baru-baru ini yang kulihat dalam hubungan berumah tangga adalah manajemen atau mengatur keuangan yang sangat penting menurutku gitu ya. Kenapa sangat penting? Karena kenapa seperti itu aku bilang ya? Karena kita lebih prepare ke hal-hal yang menurut orang lain itu penting daripada yang kita anggap gitu ya. Contohnya kayak aku bilang tadi, kapan punya anak, berapa anak, daripada bagaimana kita membuat tabungan sedini mungkin untuk pendidikan anak ke depannya. Karena kita stres sendiri, atau bukan kadang sih, maksudnya aku belum sampai di titik ini, tapi aku melihat itu pun jadi stres gitu ya. Stres sendiri dengan biaya pendidikan anak yang lupa kita siapkan. Karena kita masih berada dalam pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kurang penting saat ini. Salah satunya juga adalah bahwa manajemen keuangan itu penting gitu ya, bahwa harga uang lama-kelamaan tidak akan ada harganya gitu. Mungkin 100.000 sekarang masih berharga lah ya. Mungkin kita tidak tahu 10 tahun atau 15 tahun nanti kita nggak tahu harga uang 100.000 itu mungkin tidak lagi ada harganya gitu ya. Mungkin saat ini aku dulu masa-masa kuliah itu UKT ku dulu itu hanya 2, sekian gitu ya. Tapi adikku yang sudah mau masuk kuliah ini dengan UKT-nya yang sudah keluar sekarang udah sampai 5 juta. Bagaimana dengan 10 tahun atau 5 tahun ke depan gitu ya? Mungkin udah sampai 10, mungkin sampai 15 juta gitu ya.
Jadi daripada kita takut dan selalu berputar-putar dengan pertanyaan yang membuat kita stres sendiri, lebih baik kita mempersiapkan agar lebih matang saat kita menikah nanti, daripada kita harus cepet-cepetan dan akhirnya kita stres sendiri dengan manajemen keuangan kita yang lebih baik, kayak gitu sih menurutku. Jadi terima kasih buat teman-teman yang stay sampai akhir dengerin podcast ini. Jangan lupa selalu kuucapkan atau selalu kuingatkan beri bintang 5 pada podcast ini. Di cerita apa kita, gak terasa sudah di episode berapa sebenarnya. Kalau di Spotify aku udah di episode 20 gitu ya. Dan buat kamu yang mau cerita, boleh sangat boleh DM aku di @clement_9jorang96. Sekali lagi aku ucapkan thank you and God bless you.